Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang bagi kelas A, B, dan juga C ke dalam mata kuliah Hukum Bisnis. Hari ini berarti pertemuan ke-6 ya berarti. Untuk pertemuan kita di mata kuliah Hukum Bisnis. Nggak kerasa udah lama. Dan karena memang ini pertemuan terakhir sebelum Lebaran, berarti setelah Lebaran nanti sebelum tanggal 22 ya pertemuan itu nanti akan saya isi terakhir dengan apa quizzes. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, nanti karena memang materinya tinggal sedikit akan saya selesaikan hari ini. Silahkan dipelajari baik-baik karena setelah Lebaran nanti teman-teman sekalian akan mengikuti quizzes sebelum UTS. Nah, saya pertama-tama mohon maaf kalau untuk perkuliahan hari ini saya terpaksa menggunakan media YouTube karena memang waktunya sangat terbatas banget ya. Terlebih karena puasa, jadinya kalau kita samakan dengan seperti biasa akan kesulitan juga. Dan saya juga nggak yakin stamina saya kuat ya. Karena memang hari ini harusnya saya mengisi hingga 8 mata kuliah. Terlebih juga ada banyak kegiatan-kegiatan yang harus saya ikuti. Sehingga terpaksa saya menggunakan media YouTube. Tapi untuk video YouTube ini saya setel menggunakan metode live. Jadi tidak bisa di-pause dan juga waktu untuk pengisian absensinya sangat pendek. Jadi teman-teman sekalian mau nggak mau harus menonton sampai selesai untuk kemudian ngisi absensi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan perkuliahan kita hari ini, kita sudah cukup banyak membahas mengenai hukum bisnis yang mulai dari perkenalan tentang hukum bisnis itu apa, terus juga jenis-jenis perusahaan, yang kemudian kita sampai pada PT. Kemarin saya sudah berikan sedikit penjelasan singkat tentang apa itu PT, yakni perseroan terbatas yang terdiri dari tiga organ. Yang pertama adalah direktur, kedua adalah komisaris, ketiga adalah RUPS atau rapat umum pemegang saham. Ya, sudah pada ngotok semua. Terus sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai bagaimana cara bekerja perusahaan, kita akan lanjut dulu membahas mengenai bagaimana cara mendirikan perusahaan. Oke, nah saya akan share screen ya teman-teman sekalian. Oke, kemarin waktu perkuliahan saya sempat menanyakan ya tentang apa itu due diligence. Oh iya, sama untuk pertemuan kemarin saya mohon maaf ya kalau cuma sebentar tok, karena delalah saya kemarin nggak enak badan daripada geliyeng, nggak jelas omongannya, saya terpaksa hentikan di jam berapa waktu itu ya. Nah, terkait dengan due diligence, jadi teman-teman sekarang kalau belum tahu itu apa sih, yuk kita bahas karena ini berhubungan erat dengan yang namanya cara mendirikan perusahaan. Nah, jadi bagaimana sih cara mendirikan perusahaan? Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah ada orangnya, tentu aja ya, yang menjadi pemilik perusahaan minimal dua orang atau lebih, ya. Terus ada notarisnya, ya. Ada KTP, KAKAR, NPWP, terus kemudian nama PT-nya, terus kemudian tempatnya di mana, sama yang paling penting adalah apa? Minimal modal 25% dari modal dasar. Nah, untuk syarat ini sebenarnya PT itu sendiri terbagi jadi tiga. Ini berhubungan dengan bidang pekerjaannya. Ya, kalau untuk perusahaan terbatas ada tiga. Yang pertama adalah PT kecil, PT menengah, dan PT terbuka atau TBK. Nah, untuk PT yang kecil itu dapat Anda dirikan dengan hanya modal 50 juta rupiah. Kecil ya, dengan hanya 50 juta rupiah kalian bisa mendirikan PT. Dan terlebih lagi, kalau untuk PT kecil, kalian cuma butuh modal 25% dari 50 juta tadi dalam bentuk cash. Nanti modelnya, kalau 25% dari 50 juta berapa berarti? 12,5 juta ya. 12,5 juta itu dimasukkan ke dalam rekening ATM, terus kemudian di screenshot, dikirimkan bukti apa, bukti apa namanya, fotokopi buku tabungannya untuk pelampiran ini, buktinya pendirian PT. Ini untuk PT yang kecil. Nah, untuk PT yang kecil ini sebenarnya udah efisien banget ya, bisa untuk berbagai jenis usaha, berbagai jenis usaha. Tapi apa namanya, sifatnya hanya pekerjaan-pekerjaan yang antara swasta dengan swasta nasional, ya.
Kalau yang PT menengah itu modalnya antara 50 juta sampai 500 juta. Itu PT menengah. Kalau sekarang berubah kayaknya, tapi enggak masih segitu kayaknya. PT menengah ya 50 sampai 500 juta. Maaf, maaf, maaf. 5 apa? Ya betul 50 sampai 500 juta. Terus apa namanya? Jenis usahanya sudah bisa mengikat kontrak dengan sifatnya nasional, ya. Jadi di sini bisa nih apa namanya? Kalau tadi kan PT dengan PT yang sifatnya regional ya. Kalau yang PT ini dia bisa mengikat dengan berbagai macam apa namanya? Perusahaan-perusahaan yang tingkatnya internasional apa nasional. Dan terlebih kalau PT kecil itu biasanya berupa usaha-usaha yang sifatnya masih berupa manufaktur sederhana yang satu turunan. Maksudnya apa satu turunan? Jadi mengubah ke hal yang sifatnya sederhana aja, tidak terlalu banyak perubahan dan tidak terlalu membutuhkan apa namanya rekayasa yang signifikan ya seperti itu. Misalnya PT yang bergerak di bidang rokok kretek itu sederhana banget. Intinya kan cuma tinggal ngelinting tembakau aja, ya. Biasanya juga usaha itu juga menghasilkan profit yang nggak terlalu banyak, nggak terlalu signifikan, ya. Itu kalau PT kecil. Tapi kalau PT yang menengah, dia udah bisa melakukan manufaktur sederhana. Dalam hal misalnya apa? Meracik bumbunya yang menggunakan alat-alat pabrik, ya. Terus juga dapat mengikat hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang sifatnya skalanya lebih besar daripada PT kecil. Terus ada lagi PT yang besar. Mohon maaf ya, ada bukan 3 tapi 4 ya berarti jenisnya. Kalau PT yang besar itu sekali lagi eh, modalnya antara 500 juta sampai 5 miliar. Ya, ini sekali lagi bisa mengikat kerjasama dengan instansi negara. Itu PT yang besar. Bahasanya melu tender. Ini yang paling umum digunakan perusahaan-perusahaan saat ini. Karena memang ini, saya boleh bilang merupakan PT yang modern. Kalian bisa mengikat eh, apa kerjasama dengan instansi-instansi negara. BUMN juga bisa. Yang lebih lagi ada, itu dikenal dengan istilah PT TBK. Untuk PT yang TBK ini tidak ada besaran yang pasti, tapi beberapa ahli bilang biasanya PT yang TBK ini memiliki aset di atas 5 miliar. Ya, kenapa banyak yang bilang seperti itu di atas 5 miliar? Karena kalau PT yang TBK itu sahamnya ditawarkan di BEI, Bursa Efek Indonesia. Ini namanya PT TBK terbuka. Ya, sampai sini paham ya? Nah, itu jenis-jenis PT. Terus kemudian ini prosedurnya. Terus kemarin ini udah ya kita bahas ya. Terus akta pendirian bla 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 bla. Nah, itu kira-kira akta cara mendirikan PT. Terus terkait dengan pertanyaan yang saya ajukan kemarin, apa sih itu due diligence? Due diligence ini merupakan upaya yang bisa dilakukan oleh pemilik pemilik perusahaan untuk melakukan pengecekan terhadap perusahaan mitranya atau bisa juga owner perusahaan atau pemilik saham yang memiliki jumlah yang memiliki threshold tertentu. Untuk apa? Mengecek kondisi keuangan sebuah perusahaan. Diingat ya, kalau PT itu memang harusnya memiliki keterbukaan karena sudah bukan lagi milik perseorangan, tapi milik bersama-sama. Nah, ini menarik banget kalau kita bahas mengenai due diligence yang paling kelihatan dulu kasusnya si apa namanya? Mungkin ada yang masih ingat ya, kasusnya si siapa namanya? Daihatsu, Mitsubishi dan Toyota. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kasusnya Daihatsu, Mitsubishi dan Toyota ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena baru-baru ini tahun 2024 Mitsubishi ini membuat statement yang cukup apa bikin orang kaget ya. Kenapa? Karena ternyata profit yang mereka dapatkan selama ini tidak seperti yang dibayangkan. Bahkan kondisi perusahaan berada di garis merah, nyaris bangkrut. Bayangkan, perusahaan sekelas Mitsubishi. Maaf, maaf. Toyota apa Mitsubishi, saya lupa. Mohon maaf. Agak kurang konsen. Tapi ya, pokoknya perusahaan mobil itu ya. Entah antara Toyota apa Mitsubishi, saya lupa. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena due diligence ini yang diberi, apa yang perusahaan ini tidak memberlakukan due diligence.
ya. Jadi saya sebagai misalnya nih, saya sebagai pemilik pemilik saham yang terbesar di Toyota misalnya, saya bisa mengajukan due diligence untuk ngecek bener nggak sih ini perusahaan sehat. Faktanya perusahaan yang sama maksud tadi Toyota kayaknya, ya bener Toyota. Ini dia ternyata ini apa namanya memalsukan laporan keuangan, ya. Ibaratnya kalian punya profit cuman 1T. Kalian ngomong dalam rapat RUPS, profit kita 10T, 10 triliun. Ya, mungkin bagi orang awam kayaknya pikirannya ngapain juga kita bohong kalau kita punya apa? Kita untung sebesar itu. Kenapa? Kalau semakin tinggi untung, otomatis bondnya makin tinggi. Oh, mohon maaf. Kalau bond ini adalah apa namanya? Kewajiban yang timbul dari pendapatan kita. Dalam hal ini pajak, ya. Kalau kamu punya pendapatan 1 triliun, ya udah, pajak kamu mungkin sekitar katakanlah 10 juta. Kalau kamu pendapatanmu 10 triliun, ya kamu berarti bayar pajak 100 juta. Bahkan untuk negara Jepang yang memberlakukan praktik apa namanya pajak yang progresif, di mana semakin tinggi pajak kamu, semakin tinggi pendapatan kamu, semakin tinggi juga pajak yang harus kamu bayar, perusahaan tadi malah juga makin bangkrut. Pertanyaannya kenapa nih perusahaan malah memalsukan keuntungannya? Simpel aja, demi prestis harga diri dan juga demi menarik investor. Kalian sebagai apa namanya investor tentu akan lebih suka perusahaan yang memiliki profit yang lebih tinggi. Bener nggak? Oh, Toyota nih, perusahaannya kelasnya tinggi nih. Dia punya profit yang sampai 100 triliun. 10 triliun. Berarti dia profitable banget nih. Saya bisa invest di sana deh. Ya kan, seperti itu. Tapi sekali lagi, ini cuma stop gap aja. Cuma investornya banyak, tapi ke profitnya nggak menjanjikan ya. Ibaratnya, ini juga salah satu apa namanya perangkap dalam ekonomi modern, yakni perangkap investor. Banyak perusahaan yang merasa kaya karena memiliki banyak investor. Padahal investor ini cuma menambah modal aja, menambah kapital, tapi tidak kemudian bisa mengubah productionnya. Kalau misalnya nggak ada perubahan, saya ambil contoh deh, ada perusahaan punya nama baik, terus kemudian nambah modalnya karena banyak investor, nambah sampai 10 miliar. Oke, nah 10 miliar ini kan kelihatan gede ya. Berarti ini perusahaan sukses dong, makmur dong punya aset 10 miliar. Faktanya enggak. Karena apa? Kita harus melihat dulu neraca produksinya. Contoh yang paling kelihatan mungkin kayak perusahaan-perusahaan seperti Amazon. Amazon sekarang Jeff Bezos ini kekayaannya mengalahkan Bill Gates. Tapi ini kekayaan muncul bukan dari profit yang dia dapatkan dari perusahaannya, tapi dari apa? Saham dari investor. Nah, sekali lagi kalau model-model seperti ini yang sekarang sedang marak di USA itu nggak lebih sebuah stop gap doang ya. Kelak pasti akan bangkrut. Kenapa? Karena mereka nggak memanufaktur hal-hal yang sesuai dengan yang dihadapkan oleh customer. Ambil contoh Apple misalnya. Sekarang sedang kisruh karena dia digugat sama pemerintah USA sebesar berapa triliun kok dirupiahkan. Kenapa? Karena dia ternyata terbukti melakukan manipulasi pasar, ya, melakukan manipulasi pasar supaya apa? Produk mereka jauh lebih mudah dibeli daripada produk-produk lainnya di USA. Kenapa? Ya karena mereka lebih fokusnya ke ini, apa namanya, main sahamnya daripada pengembangan produknya, ya. Karena memang kalau kita bandingkan, mohon maaf nih ya, memang saya nggak pakai iPhone, tapi saya sering mendengar banyak review-reviewnya. Kalau iPhone ini jarang banget ada inovasi akhir-akhir ini, dan bahkan juga valuasinya terus menurun. Makanya melakukan berbagai macam cara. Salah seperti ini. Dan ini juga menunjukkan betapa bobroknya negara-negara yang mengedepankan sistem investor-investor ini. Seperti di USA misalnya. Sekarang Wall Street ini udah mulai bangkrut ya, karena ya tadi dengan sistem yang inovasi apa dengan sistem yang berupa memperbesar modal ini orang-orang jadi malas untuk berproduksi karena merasa udah mendapatkan profit. Ya tinggal apa bahasanya kayak mekanisme ini ya pyramid apa pyramid scam ya. Jadi
apa namanya, kamu masukkan uang sebagai investor ke saya kemudian nyari investor lain supaya apa? Uang dari investor yang baru itu saya berikan ke kamu sebagai investor yang lama, supaya seolah-olah kamu tahu bahwa perusahaan kamu saya itu profit. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah due diligence, ya. Kira-kira seperti itu ya, bagaimana cara mendirikan perusahaan. Nah, terkait dengan cara mendirikan perusahaan ataupun tentang yang dimaksud dengan due diligence, misalnya ada pertanyaan, silahkan bisa diajukan di grup WA. Oke ya, saya terbuka aja. Walaupun saya saat Anda mendengarkan video ini sedang tidak bisa apa namanya memperlihatkan wajah saya karena adalah ada acara, tapi saya bisa menjawab via grup WA. Jadi misalnya ada yang pengen tertarik membahas, silakan aja pakai grup WA. Nah, lanjut aja ya. Itu adalah caranya mendirikan perusahaan dan due diligence. Selanjutnya, kita akan mulai masuk ke apa salah satu hal utama yang menjadi pembahasan dalam hukum bisnis yang paling utama, yakni cara menjalankan perusahaan yang tentunya syarat dengan hukum. Nah, untuk bisa tahu bagaimana cara menjalankan perusahaan, kita harus tahu dulu nih, apa sih elemen utama dalam menjalankan perusahaan, baik itu apa kemarin ya, baik itu asetnya kayak gimana, kontraknya kayak gimana, sengketanya kayak gimana, ya. Aset itu ada yang aset yang ini ya, apa abstrak sama yang fisik. Aset itu ada yang sifatnya barang, ada yang sifatnya apa namanya kopi, apa ada yang sifatnya hak kekayaan intelektual, ada yang sifatnya fisik, apa yang sifatnya manusia atau ketenaga kerjaan itu maksudnya aset. Ada juga yang kontrak, ada juga yang sengketa. Tapi kita fokusnya hari ini adalah ke sini, kontrak. Nah, teman-teman sekalian pernah nggak sih janji sama teman-teman yang lain, misalnya, ya? Kalau pernah, maka mungkin Anda secara nggak sadar melakukan satu hal yang bernama perjanjian. Nah, perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, ya, di mana di sini ini perjanjian dalam arti yang kacamata hukum adalah suatu kesepakatan, ya, untuk berbuat sesuatu atau melakukan suatu hal yang sifatnya halal. Dia punya 4 elemen di sini. Ada pihak, ya, ada kesepakatan, ada kecakapan, orang yang melakukan itu benar-benar sehat akalnya sama usianya sudah cukup ya, sama mengenai satu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Oke, kita bahas satu persatu. Kita bicara mengenai sepakat, ya. Sepakat ini ya simpelnya kayak kita mengatakan saya setuju. Ibarat Anda ke pasar, Anda ketemu seseorang yang penjual kangkung, kalian beli kangkung, ngomong dia ngomong, Pak, ini harganya 10.000. Saya kasih 10.000, dia ngasih saya kangkung. Saya sepakat ngasih 10.000 ke dia sepakat dengan 10.000 itu dia akan memberikan kangkungnya ke saya. Itulah sepakat. Simpel ya. Terus cakap untuk berbuat sesuatu hal yang dalam ini berhubungan dengan hukum. Ini berhubungan dengan kecakapan. Ya, misalnya ada 3 hal yang dapat mempengaruhi kecakapan. Pertama, usianya. Kalau dia dalam KUH Perdata itu, ya, yang undang-undangnya ini, itu yang dimaksud dengan cakap adalah yang usianya sudah 21 tahun ke atas. Artinya apa? Kalau Anda sudah usia 21, kalian bisa membuat kecakap apa perjanjian. Anda berarti bisa menjadi direktur, bahasanya seperti itu. 21 tahun ya. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya dia sedang tidak berada dalam pengampuan. Maksudnya apa? Dia itu tidak berada dalam apa namanya? Apa ya bahasanya? Kayak apa ya bahasanya miring gitu apa ya? Ah, mohon maaf bahasanya mungkin kayak sedang tidak sehat akalnya seperti itu ya. Mungkin gila, mungkin dia sedang sakau, mabuk atau apa. Itu cakap ya. Berarti nggak cakap orangnya. Yang ketiga, kalau misalnya dengan jelas dapat dibuktikan bahwa dia memang melakukan hal itu bukan apa dalam hal dipaksa. Oke ya. Jadi kalau memang dia dapat membuktikan bahwa dia dipaksa, dapat dikatakan dapat dibatalkan. Ya. Terus mengenai suatu hal tertentu, jelas ya harus ada yang diperjanjikan.
baik barang apa misalnya nih, yang diperjanjikan bisa berupa barang. Kalian beli apa pulpen misalnya, atau yang nggak bentuk, misalnya GoPay, atau mungkin kalian mau beli voucher apa Google Play, atau bahkan barang yang belum ada ketika Anda beli. Misalnya barang yang sifatnya pre-order. Beli sekarang, uang udah kalian kirimkan ke penjual, barang baru nyampe 3-4 bulan kemudian, itu pre-order. Itu juga bisa. Yang penting ono, ya, ada hal yang diperjanjikan. Dan yang terakhir, suatu sebab yang halal. Yakni apa? Sebab itu tidak bertentangan dengan hukum. Misalnya, yang dijual ya pulpen, laptop yang bukan barang curian, misalnya ya. Kalau yang dijual itu senjata api secara ilegal, bahkan mungkin perdagangan manusia, tentu bertentangan dengan hukum. Kira-kira seperti itu. Itu sebab yang halal. Dan harus diingat, ada terhadap hal ini, ya, istilahnya adalah ada syarat yang dapat membuat perjanjian itu batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Maksudnya apa? Kita ambil contoh misalnya nih, pasal 3 apa 1 dan 3 sepakat dan mengenai hal tertentu, ya. Untuk yang pasal 1 dan 3 ini sifatnya itu dapat dibatalkan. Karena kalau kita bicara mengenai kesepakatan sama barang-barang tertentu itu jelas, ya. Mana 1 dan 2, kurang konsen saya, ya. 1 dan 2 itu adalah dapat dibatalkan, ya. Artinya apa? Kalau misalnya salah satu pihak sepakat, dapat dibatalkan. Salah satu pihak sepakat, ya. Ya, salah satu pihak merasa ini dapat diajukan pembatalan seperti itu. Dan nanti juga pihak kedua nanti juga bisa negosiasi untuk supaya bisa membatalkan tadi. Ambil contoh misalnya nih, kita bicara sepakat, ya. Sepakat, saya sepakat kangkung ini harganya 10.000 saya beli. Saya bawa sampai rumah, saya ini lihat, loh, saya mintanya kangkung, kok malah dibungkuskannya kangkung yang udah basi, atau mungkin oh celang dapatnya. Nah, di sini berarti kesepakatan saya ini tidak apa namanya, kesepakatan saya dilanggar, ya. Saya itu sepakatnya beli kangkung dan kangkung yang sehat misalnya, dapatnya malah kayak gini. Nah, saya dapat datang ke warungnya tadi minta ditukar. Jadi apa? Dapat dibatalkan. Cakap juga misalnya, cakap. Saya kemudian mengadakan kontrak dengan apa? Saya membuat perjanjian dengan si A misalnya. Adalah saya waktu itu membuat perjanjian dalam kondisi dipaksa. Mungkin saya ditodong pistolnya apa-apa. Kalau seperti ini dapat dibatalkan dengan cara apa? Dilakukan pembuktian. Nah, kalau yang batal demi hukum itu adalah yang secara otomatis dari awal dinyatakan batal, ya. Itu adalah mengenai satu hal tertentu. Jadi kalau misalnya barangnya emang nggak ada, ya udah dari awal dinyatakan nggak ada. Maksudnya penipuan kan. Misalnya saya beli barang dari si A, Samsung Galaxy S24 misalnya. Saya udah bayar 10 juta. Eh, barangnya nggak nyampe-nyampe. Berarti kan sana nggak ini, sana melakukan penipuan pada saya. Maka saya dapat apa memidanakan yang bersangkutan. Ini sekali lagi maksudnya adalah batal demi hukum, bukan dapat dibatalkan, ya. Terus yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal ini ya yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya dilarang oleh hukum. Misalnya yang dijual itu bukan barang malah uang misalnya. Itu ya jelas melanggar hukum, dapat dipidana, ya, dapat di sama polisi. Jadi kalau gampangannya yang 1 dan 2 ini berhubungan dengan eh, apa namanya bahasanya gugat menggugat, tapi kalau yang 3 4 ini hubungannya sama kepolisian, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, makanya, jadi kalau biar kalian ingat, yang pertama dan kedua ini disebut dengan unsur subjektif, kalau ketiga dan keempat ini disebut dengan unsur objektif, ya. Nah, kira seperti itu. Oke, aduh, maaf, agak pilek ini saya. Nah, selanjutnya adalah asasnya, ya. Kita kalau bicara mengenai asas hukum perjanjian, ada beberapa. Yang pertama ada asas konsensualisme, tadi ya. Jadi ada apa namanya, eh,
kesepakatan antara kedua belah pihak, terus juga asas kebebasan berkontrak. Di kalian ini boleh berkontrak sama siapapun asalkan udah memenuhi standar yang tadi ya, 21, tidak dalam keadaan sakit ataupun tidak dalam keadaan terpaksa. Jadi nggak melihat etnisnya apa, terus tidak melihat jenis kelaminnya apa, warga negara mana, monggo silahkan. Itu adalah asas kebebasan berkontrak. Terus ada lagi fakta sum servanda, asas mengikatnya kontrak. Di sini yang dilihat adalah itikatnya. Kalau dalam bahasa hukumnya itu mens rea atau itikatnya atau apa yang melatar belakangi dia melakukan hal itu. Intinya adalah apa? Kalau kamu melakukan perjanjian ya kamu harus jalani dengan itikat baik. Kalau kamu ternyata terbukti ada kamu melakukan perjanjian itu dengan tidak itikat baik, maka dapat dilakukan pembatalan yang juga nanti berhubungan dengan akibat hukum yang didapatkan seperti itu. Terakhir, apa namanya, asas itikat baik and good to the true ini adalah sama dengan yang tiga sih sebenarnya. Maaf ya. Nah, oke, lanjut ya. Ah, bentar, saya tak minum dulu. Oke, ini makanya ini, wah, suasananya sedang nggak menentu ya, flu jadi saya. Oke, sekarang kita, saya rasa lebih baiknya kalau saya ini jelaskan dulu ya, biar kalian nggak salah. Mungkin tadi saya berkali-kali berputar-putar antara kontrak sama perjanjian, ya nggak? Nah, tapi kan harus tahu dulu nih, bedanya apa sih? Oke, ya, jadi harap diingat, baik yang namanya perjanjian, perikatan, maupun kontrak, itu berbeda. Kalau saya bilang perjanjian itu mencakup ini, ya. Kalau saya bilang perikatan itu mencakup ini. Ini modelnya kayak gini, ya. Perjanjian di dalamnya ada perikatan, ada kontrak. Perikatan di dalamnya ada kontrak. Jadi yang lebih spesifik itu adalah kontrak. Nah, sekarang kita bahas dulu nih perjanjian. Ini yang sifatnya paling umum. Kalau dalam perdata, ya simpelnya semua jenis hal yang memenuhi 4 elemen tadi, ada orangnya, ada kesepakatan, ada orang, terus cakap, ada apa kesepakatan, ada pihak yang cakap, sebab tertentu dan sebab yang halal terpenuhi perjanjian. Nah, kalau perikatan itu apa? Simpelnya kalau perikatan itu ya, kalau perikatan itu sudah ada akibat hukumnya, ya, sudah ada akibat hukumnya yang timbul secara perdata. Sambil contoh, kalian jual beli motor misalnya, kalian jual beli kangkung misalnya, itu perikatan, ya. Kalau kalian jual beli barang di Alfamart kan apa dapat nota, kalian jual beli mobil, motor dapat nota juga, ya. Ini sudah ada eh, bukti yang sifatnya tertulis, simpelnya seperti itu perikatan. Tapi yang paling spesifik adalah apa? Kontrak. Kontrak ini beda dengan perikatan. Kalau kontrak ini harus di depan pejabat yang berwenang. Misalnya apa? Notaris. Yang paling umumnya. Jadi misalnya saya dengan PTA, kita mau perjanjian kerjasama bareng-bareng, ya saya ngadep ke notaris. Kita mau perjanjian ini. Oke, tanda tangan ini selesai. Dalam hal ini, bahkan pernikahan pun dapat dikatakan sebagai sebuah kontrak. Kenapa? Ya karena di depan ini kok pejabat KUA atau mungkin pejabat Distrik Capil bagi yang non-Islam tertulis kan berarti juga ada buku nikahnya. Maka dapat dikatakan kalau pernikahan itu juga kontrak. Oh maaf, perkawinan itu juga kontrak. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Nah, kon, apa kontrak itu apa aja yang sebenarnya spesifik ya. Kontrak itu apa aja sih unsur-unsurnya? Ada 3. Pertama, essentially, ini yang kudu ono. Ya, contohnya misalnya harganya berapa,
Terus hal-hal yang membatalkan kontrak ini apa? Kalau yang kedua, naturalia. Ya, ini apa namanya? Unsur yang wajib ada dalam kontrak yang kalau nggak ada, tetap sejak awal dianggap ada. Misalnya, eh, kalau misalnya ada cacat tersembunyi nih, tanggung jawab siapa? Ya tentu penjual. Nggak perlu disebutkan dalam kontrak, udah jelas. Anda pinginnya beli Nintendo Switch, nyampe nyamah Nintendo Switch yang rusak, itu berarti tanggung jawabnya si penjual. Walaupun penjual memasang tulisan gede, kalau Anda beli rusak, bukan tanggung jawab saya, tapi itu tetap tanggung jawab penjual. Ini adalah unsur naturalia. Makanya ketika jadi tahu kan kayak gimana maksud saya, kadang ada juga sih penjual-penjual yang nakal seperti itu sehingga orang-orang nggak berani untuk ini nuker ganti ya dengan iming-iming nah, salahmu dewi regoni murah kok. Makanya jadilah orang yang bijak. Terakhir, unsur aksidentalia ini yang berhubungan dengan kelalaian. Jadi kalau misalnya ada, misalnya nih kalau kayak gini gimana ya? Kalau kayak gini gimana ya? Harus bagaimana? Misalnya nih, saya janji akan menyelesaikan pekerjaan pembangunan pabrik Anda dalam waktu 3 bulan. Ternyata lebih aksidentalia kan? Saya berargumen, wah nggak bisa Pak, soalnya banjir, hujan terus, makanya terbengkalai ini, pembangunannya nggak jalan-jalan. Nah, dalam hal aksiden seperti ini nih, tanggung jawabnya siapa? Itu aksidentalia. Oke ya, sampai sini paham? Lanjut ya. Nah, ini juga salah satu apa namanya hal penting ya yang harus kalian ketahui dari kontrak. Kalau tadi perjanjian, terus perikatan itu udah hal yang biasa. Tapi kalau kita bicara mengenai kontrak, baik kontrak kerja maupun kontrak tenaga kerja dan lain-lain, itu memiliki yang namanya akibat hukum. Ya, ini punya akibat hukum. Kalian menjadi terikat, ya. Kalian menjadi terikat secara hukum untuk melakukan, untuk mendapatkan hak dan juga melakukan kewajiban. Ya, ini ada dalam pasal 1339 KUH Perdata. Ya, di mana suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian, tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut perjanjian ini adalah hal yang wajib timbul. Ya, jadi apa namanya kontrak itu ngeri ya sekali lagi. Jangan sembarangan tanda tangan. Kemarin saya sempat menunjukkan videonya Hotman Paris. Dia sempat apa namanya menceritakan kasusnya ini ya. Ada seseorang yang apa namanya dikerjani sama ini kliennya dia sehingga dia diancam masuk penjara. Tapi yang berhubungan dengan perkuliahan kita hari ini yang juga menjadi pertanyaan yang saya ajukan dalam perkuliahan hari ini adalah kasusnya si satu orang ini. Ya, kasus ini kejadian tahun 2016. Saya share screen aja deh biar asik ya. Nah, di sini saya rasa mungkin ada beberapa yang orang Semarang ya, yang mungkin tahun 2016 pernah dengar atau baca kasusnya ini. Ya, jadi ini kasus menarik banget nih. Jadi kalau teman-teman yang mungkin pernah di daerah apa namanya Pahlawan itu ada yang namanya Videotron, kayak TV yang gede itu ya. Nah, itu ada kasus korupsi yang merugikan negara hingga berapa ini? 5.392 miliar tahun 2012. Setelah melalui apa namanya proses peradilan yang lama banget, keluar nih siapa pelakunya. Ya kan mukanya ya, namanya Hendra Saputra. Orang yang menurut saya mesake banget, kasihan. Kenapa? Dia nggak salah apa-apa. Dia adalah korban dari fiksi hukum. Fiksi hukum itu apa sih? Ini adalah jargon dalam hukum di mana kamu tuh sejak awal dianggap tahu hukum. Ya, dia ini cukup mesake. Jadi kasusnya seperti ini nih, supaya kalian jadi tahu ya. Jadi eh, kasus korupsi ini ya dilakukan oleh PT Imaji.
ya, yang menang tender dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ya, itu sebesar 5.392 triliun, miliar, ya, atau 5 triliunan. Nah, terus ketika dicari, jadi ini kan kasarannya mereka menang tender nih, terus kemudian setelah menang tender dicari, mereka kemudian membangun Videotron tadi, TV-TV yang gede tadi di jalan-jalan, ternyata apa namanya, nilai nominalnya yang direalisasikan jauh di bawah dari yang menang tender, ya, kualitasnya jauh di bawah yang menang tender, biasanya seperti itu. Terus hal ini mengakibatkan apa, negara rugi, otomatis kan yang tanggung jawab itu direktur. Ingat ya kemarin ya, kalau direktur itu tanggung jawab harta-harta pribadinya. Tapi nggak cuma itu aja. Direktur juga tanggung jawab dalam hal pidana. Misalnya seorang pengusaha, direktur PT tertentu, dia apa namanya, melakukan korupsi atau suap, ya yang kena dia. Nah, dalam hal ini, korupsi ini siapa sih yang tanggung jawab? Setelah diusut, dia adalah supir pribadi dan office boy bernama Hendra Saputra. Nih, orangnya. Ini aja SD belum lulus loh. Pendidikan terakhir kelas 3 SD. Dia cuma seorang sopir pribadi dan office boy. Modusnya seperti apa sih? Simpel aja. Saya kemarin pernah bahas ya yang apa namanya, perusahaan yang autopilot, kurang lebih seperti ini. Saya melihat ada orang yang bisa saya setir. Eh, mau nggak tak jadi direktur? Dia yang menjalankan direktur, saya yang di belakang. Saya sebagai ownernya. Owner di sini nggak punya apa namanya ya, tanggung jawab di bidang hukum. Tapi dia dapat profit yang paling gede selama dia bisa mengendalikan direkturnya itu. Ya, direkturnya dalam hal ini adalah office boy bernama Hendra Saputra. Direktur yang asli bernama Rifan, ya. Nah, Rifan waktu itu sudah terbukti telah melakukan manipulasi supaya si Hendra ini nggak tahu kalau dia itu diangkat sebagai direktur. Kayak gimana sih maksudnya? Simpel aja. Jadi semua dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh direktur, dia kasih ke Hendra ini, OB-nya ini. Suruh tanda tangan. Ya, disuruh tanda tangan, terus kemudian dia disuruh untuk apa namanya, tanda tangan itu, terus kemudian jadi dokumen-dokumen yang tertulis itu semua atas nama si Hendra ini. Cara yang licik ya. Terus Hendra ini sendiri ternyata dapat imbalan dari si Rifan ini sebesar berapa berapa juta per bulannya. Satu hal yang cukup sedikit ya dibandingin dengan kerugian yang timbul bagi diri si Hendra ini. Terus kasusnya kemudian apa muncul, terseret ke pengadilan, si Rifannya ini ternyata tertulisnya direkturnya adalah si Hendra. Hendra ikut terseret ke pengadilan. Kenapa? Dia sebagai direktur yang sah dalam hukum. Dokumennya atas nama dia semua, karena alasannya sih waktu itu si Hendra tanda tangan karena dia juga nggak ngerti isinya apa. Mohon maaf karena dia adalah lulusan SD. Ya, beruntungnya si Hendra ini lolos. Kenapa? Delalah yang memutus kasusnya si Hendra ini itu adalah hakim yang cukup terkenal, Artijo Alkostar sama Pak Lumi Risna Harhab. Itu eh, sama apa, Artijo Alkostar, Pak Lumi sama Risna Harhab ini merupakan tiga hakim yang paling adil ya, yang apa, memutuskan si Hendra ini bebas. Walaupun demikian, ini merupakan kasus yang kayak fenomena gunung es, di mana banyak banget kok apa namanya, pemilik-pemilik perusahaan yang asli, tapi bukan menjabat sebagai direktur, tapi sebagai owner aja. Orang-orang seperti ini ya kebal dari hukum. Dan kalaupun misalnya perusahaannya mereka ini ketahuan melakukan korupsi, suap atau apa, yang menjadi kambing hitam adalah direkturnya. Yang terkadang bisa juga orang-orang seperti dia, yang cuman OB, yang nggak ngerti apa-apa, orang-orang yang menjadi boneka bahasanya, yang seneng ya ketika dia dapat pekerjaan seperti itu, dapat uang ya, nggak tahu akibat hukumnya apa. Ya, silahkan bisa kalian cari ya, ini apa,
link videonya bisa kalian cari ya, judulnya ini. Kalian bisa browsing-browsing di internet untuk memahami, karena nanti saya minta teman-teman sekalian, nanti akan saya bagikan link Google Form, ya. Silahkan kalian buka link Google Form tadi, terus kemudian kalian tuliskan bagaimana pandangan kalian. Menurut kalian apakah yang apa Hendra alami ini, menurut kalian apa namanya, benar nggak sih, adil nggak sih, ya? Fenomena yang menurut saya di mana direktur ini ternyata adalah boneka dari si ownernya. Menurut kalian ini fenomena yang adil nggak? Atau malah mungkin justru menjadi peluang bagi kalian, ya? Silahkan kalian ini tuliskan pandangan kalian terhadap kasus tadi. Simpel aja, saya cuma minta pendapat kalian doang kok. Pandangan kalian terhadap kasus tadi, tuliskan dalam selembar kertas, sembarang kertas apapun itu, cukup 5 baris saja, atau sekitar 50 kata, ya. Cukup tuliskan pendapat Anda, 50 kata aja cukup. Jangan lupa cantumkan nama dan NPM Anda, supaya nggak kelihatan nyontek ya. Terus kemudian upload ke Google Form yang sudah tersedia, ya. Dan jangan lupa juga centang kalian kelas A, B, apa C, supaya gampang ininya, ya. Untuk link Google Form-nya akan saya share, silahkan bisa kalian ketik secara manual. Oke ya, ini adalah link Google Form-nya. Silahkan bisa kalian pause video ini, ataupun bisa kalian ketik secara manual. Ingat ya, tadi pertanyaan saya, menurut Anda apakah hal ini adil? Bagaimana pandangan Anda terhadap kasus ini? Tulis dalam 5 lembar, dalam 50 kata saja, sekitar 5 baris saja cukup. Kertas barang apapun itu, jangan lupa tuliskan nama dan NPM Anda, foto, upload ke link Google Form ini. Oke? Nah, kira-kira itu saja untuk program saya hari ini. Cukup panjang ya, 42 menit. Dan kalau misalnya teman-teman sekarang masih belum puas dengan penjelasan saya, silahkan gunakan grup WA untuk menanyakannya. Akhir kata, karena memang minggu depan kita udah libur, saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin bagi yang merayakan. Saya mohon maaf kalau mungkin selama perkuliahan saya ada kata-kata ataupun teknis yang kurang berkenan. Sampai jumpa setelah Lebaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.